Pemirsa, Kementerian Keuangan membuka peluang penurunan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN di tahun 2026 mendatang. Namun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan kebijakan perubahan tarif PPN akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang untuk menurunkan besaran tarif pajak pertambahan nilai yang saat ini berlaku sebesar 11%. Purbaya mengatakan pertimbangan penurunan PPN adalah untuk mendorong daya beli masyarakat. Purbaya mengatakan akan mempertimbangkan penurunan tarif PPN dengan melihat perkembangan ekonomi hingga akhir tahun terlebih dahulu. Dan keputusan terkait tarif PPN akan diambil dengan pertimbangan yang berhati-hati. Ada rencana mengurangi PPN. Kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik lah. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonominya seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat. Dalam kebijakan yang berlaku saat ini, tarif PPN diamanatkan untuk naik menjadi 12% pada tahun ini yang merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun menjelang akhir tahun 2024, pemerintah memutuskan kenaikan PPN hanya berlaku atas barang mewah atau barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tarif PPN akan dipangkas belanja masyarakat kian terengginas. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, kemudian Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Roy, apa kabar Pak? Selamat, salam semangat. Baik, Mas Pras. Salam semangat juga Pak Roy, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rizal, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Rizal, sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa kita review terkait dengan pelaksanaan dari kebijakan PPN ini. Pasca kita tahu pandemi kan tahun 2021 naik nih dari 10 menjadi 11%. Nah, bagaimana kondisinya ataupun reviewnya menurut Anda saat ini? Silakan. Ya, kalau kita masih ingat ya kenaikan tarif PPN yang diatur Undang-Undang HPP misalnya ya untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan juga berlaku per April ya 2022 ya dari 10% ke 11% itu adalah saat itu merupakan konsolidasi fiskal pasca pandemi ya dan harapannya memulihkan buoyancy setelah periode inisiatif COVID ya, serta tentu memperbesar basis melalui normalisasi perlakuan atas jenis berbagai transaksi ya. Nah, secara desain langkah ini kalau kita lihat memang wajar saja ya untuk memperkuat revenue dengan syarat kepatutan ya berkaitan dengan misalnya pajak, kemudian juga risk berbasis pada audit ya dan juga yield-nya ya tanpa membebani kebutuhan pokok tanpa kecuali. Cuma masalahnya adalah bahwa dinamika ini tertahan gitu ya tarif umum 11% ini kemudian dan pasca pandemi ya juga tentu memberikan dampak yang cukup besar ya terhadap kinerja ekonomi saat itu dan eksekusinya perlu ditopang oleh berbagai kepatuhan ya agar real juga bisa didapatkan gitu ya. Tanpa tentu saja membebani UMKM ya dan juga kebutuhan pokok yang memang sudah banyak dikecualikan saat itu ya. Oke. Nah, tentu harapannya peninjauan PPN ini diharapkan bisa karena permasalahan sekarang adalah di consumption atau daya beli. Harapannya ini juga bisa kemudian mengangkat ya perbaikan kinerja dari demand gitu. Pak Rizal, sebenarnya menurut Anda 11% ini cukup membebani kondisi masyarakat, kaitannya juga bisa menekan daya beli tidak sih kalau melihat kondisi ekonomi kita begitu dalam beberapa tahun terakhir, Pak Rizal? Iya, pasti ya, Mas Pras. Jadi 11% ini cukup signifikan sebenarnya terhadap kinerja dari
tidak hanya produksi tapi juga consumption gitu ya, konsumsi. Jadi dan ini memang terutama ke sektor-sektor yang memang sangat apa namanya mudah diakses oleh konsumen ya, terutama di sektor consumption gitu ya, di Baik. industri-industri yang memang notabene sangat apa namanya banyak gitu ya yang memang diakses oleh masyarakat yang pada gilirannya ya harga juga naik gitu. Oke, itu dia ya terkait dengan PPN 11%. Nah dari pelaku usaha sendiri, dari sisi retail sendiri Pak Roy, Anda melihat bagaimana kalau kita review pelaksanaan PPN 11% begitu saat ini? Apakah memang ya ini akhirnya menjadi angin segar kalau memang akhirnya jadilah wacana untuk bisa menurunkan PPN sendiri begitu Pak Roy? Ya tentunya dengan wacana atau pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan pada saat kemarin, beberapa hari yang lalu, mengenai wacana PPN ini sangat mendukung dan sangat relevan dengan situasi saat ini. Oke. Kami para retail siap untuk menjadi garda terdepan untuk mensukseskan blade daripada penurunan PPN ini. Ya, ada beberapa hal positif yang tentunya bisa kita langsung terlihat dan langsung bisa dievaluasi, yaitu daya beli. Kita banyak waktu, banyak kesempatan selalu membicarakan daya beli yang saat ini belum recovery. Dan dengan blade ini tentunya yang pertama akan langsung berhubungan dengan daya beli akan naik. Ya. Kemudian yang kedua tentunya sektor daripada retail, karena kita juga akan menjualkan barang-barang yang sudah ada pengurangan PPN, maka konsumsi domestik itu tumbuh. Ya, ini memberi dampak kepada konsumsi domestik tumbuh. Kita harapkan konsumsi ini rumah tangga tetap menjadi penyumbang terbesar dari GDP kita. Oke. Kepercayaan konsumen kita meningkat. Ini juga yang selalu kita bicarakan. Adanya sinyalemen beberapa waktu yang lalu di semester 1, kuartal kedua bahkan ada penurunan kepercayaan konsumen terhadap situasi atau kondisi ketersediaan barang dan kestabilan harga. Nah, melalui blade ini kepercayaan konsumen pasti meningkat dan utamanya dampak psikologinya positif. Tapi kami senantiasa mengingatkan bahwa dengan penurunan PPN ini bukan serta-merta juga langsung bisa dirasakan. Pasti ada proses waktu karena pelaku usaha harus menyesuaikan. Ya, baik itu sektor hulu, sektor antara maupun kami di sektor retail. Kemudian yang kedua, kita berharap juga adanya sinyalemen di mana pemerintah terus mendorong peningkatan pendapatan. Ya, disposable income ini harus tetap menjadi bagian yang utama melalui bukanya lapangan pekerjaan maupun juga mendorong kewirausahaan. Jadi turunnya PPN tetapi ditambah dengan adanya dorongan wirausaha maupun juga dorongan lapangan pekerjaan, maka ini akan membuat optimisme yang sangat luar biasa bagi kita, ya. Pencapaian kita untuk mendapatkan sampai dengan 6% misalnya, ya. Kemudian di tahun depan meningkat hingga sampai akhir daripada pemerintahan bisa diharapkan 8%, mudah-mudahan tercapai. Tapi harus ada keseimbangan, harus ada selektif, harus ada juga yang didorong untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga atau pendapatan dari masyarakat. Baik Pak Roy. Nah, kembali lagi kalau ke Pak Rizal begitu. Lantas bagaimana melihat dari sisi kontribusi PPN 11% selama ini begitu kan? PPNBM-nya juga menjadi 12% begitu ya Pak Rizal. Nah, Anda lihat konteks pencapaian dari sisi penerimaan pajaknya sendiri bagaimana? Kan kalau kita lihat sendiri tercatat ada 1.295,28 triliun rupiah nih, meskipun memang turun sekitar 4,4% begitu Pak Rizal. Iya, yang pasti kontribusi terhadap penerimaan negara cukup signifikan ya, meskipun capaiannya kan tidak optimal gitu ya. Dan ini memang faktornya tentu banyak hal ya, selain dari kinerja sasaran atau objek pajak yang relatif sedang menurun, katakanlah dari aspek consumption ataupun dari aspek production gitu ya, ini juga terpengaruh. Cuma yang pasti begini Mas Pras, jadi PPN ini kan kalau misalnya ke consumption ya, kalau diturunkan maka akan lebih baik consumption-nya, karena consumption ini pada dasarnya ada 3 hal yang mempengaruhi. Pertama dari upah gitu ya, dan upah juga ternyata dipengaruhi katakanlah oleh PPN gitu ya atau oleh pajak.
Kemudian yang kedua oleh kecenderungan orang untuk berkonsumsi ya. Nah, kecenderungan orang untuk berkonsumsi itu kan salah satunya katakanlah oleh kepercayaan atau ekspektasinya dia kan atau ekspektasi konsumen. Nah, harapannya penurunan pajak ini punya kontribusi yang baik terhadap daya beli dan consumption itu. Tetapi tidak hanya meningkatkan consumption itu oleh pajak, justru yang paling utama dan fundamental adalah peningkatan upah gitu ya. Tadi yang disampaikan melalui disposable income yang meskipun ada pajaknya tapi punya kontribusi yang besar. Dan memang kontribusi PPN 11% ini penerimaan pajaknya memang cukup tinggi gitu ya. Jadi PPN plus PPNBM-nya kan sekitar hampir 474 triliun ya. Sementara penerimaan pajak neto totalnya kan di angka 1,2900-an lah gitu ya triliun. Sehingga kontribusi PPN kalau kita lihat ya sekitar 36,7%. Artinya apa? Artinya angka ini memang nampaknya porsi PPN itu relatif sedikit yang murni ya di bawah PPN yang mayoritas gitu. Nah, maknanya apa? Kalau kemudian pemerintah akan menurunkan, saya kira memang betul harus hati-hati, tetapi kontribusi PPN ini untuk saat ini sangat diperlukan untuk mendorong consumption gitu. Oke, baik, itu dia. Harus hati-hati, kemudian ada beberapa poin terkait dengan pembentukan konsumsinya sendiri, ada upah kecenderungan orang untuk konsumsi, begitu yang didorong oleh ekspektasinya sendiri. Memang seperti sudah disampaikan oleh Pak Roy, ada kecenderungan turun di sana. Kita akan bahas lebih jauh lagi, seperti apa sih kalau kita lihat penurunan ini juga apakah sudah tepat begitu? Apakah karena ada lapangan kerja juga yang terbatas dan lain-lain, begitu menjadi salah satu penahan daya beli masyarakat? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Roy dan juga Pak Rizal. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan besaran tarif PPN sendiri. Kita akan cermati bersama seperti apa pergerakannya. Sempat memang berada di 10% dengan rentang dari tahun 1982 hingga 2012 untuk penyesuaian ataupun besaran tarif PPN kita. Sementara tahun 2021 sampai dengan 2024 ada penyesuaian atau mengalami kenaikan menjadi 11%. Sementara di tahun 2025 ini ada kenaikan tapi khusus untuk PPNBM menjadi 12%, meskipun PPN-nya sendiri tetap di 11%. Dan kita lihat untuk realisasi dan juga bagaimana target untuk penerimaan negara. Di tahun 2023 ada 2.783,9 triliun rupiah. Di tahun 2024 2.850,6 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2025 ini proyeksinya diharapkan mencapai 2.865,5 triliun dan tahun depan tembus ke 3.153,6 triliun rupiah. Itu dia beberapa dari sisi target penerimaan negara kita. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan tentunya bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, kemudian juga Bapak Rizal Taufikur Rahman. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan juga ini menarik. Dari sisi tren, kemudian memang kontribusinya ya adalah kalau kita bicara mengenai untuk penerimaan negara sendiri ya Pak Rizal. Nah, Anda melihat seperti apa nanti kalau bicara mengenai daya beli masyarakat, kemudian apakah kebijakan wacana lah kalau kita bicara begitu ataupun rencana untuk penurunan PPN ini sudah tepat atau ada hal lain, misalnya kita harus meningkatkan lagi bagaimana penciptaan lapangan kerja yang merata, kemudian bagaimana meminimalisasi adanya pemutusan hubungan kerja begitu Pak Rizal di masyarakat saat ini. Ya, masih mute Pak Rizal. Ya, jadi dalih ya daya beli untuk menurunkan PPN itu apakah tepat misalnya? Ya tepat bila desainnya target dan time bound gitu ya. Misalnya pemerintah memilih PPN, DTP properti misalnya ya, alih-alih diskon menyeluruh karena pass-through PPN kan katakanlah ke harga eceran parsial dan elasticity consumption-nya gitu ya. Pasti itu juga terbatas. Cuma yang pasti bahwa berpengaruh terhadap daya beli ya. Ketika PPN diturunkan pelan-pelan gitu ya akan mendorong daya beli gitu ya bagi mereka yang mendapatkan income yang notabene memiliki pekerjaan gitu ya. Tapi yang paling penting adalah justru daya beli turun ini paling dominan sebenarnya dipengaruhi oleh income-nya ya.
income-nya yang turun atau income-nya yang tetap dengan diiringi oleh PPN yang naik, katakanlah gitu ya. Kalau PPN-nya naik, kemudian income-nya tetap, ya harapannya memang akan naik ya di bawah di atas kenaikan dari inflasi gitu kira-kira, sehingga di situ akan mendorong perbaikan consumption-nya. Jadi kalau kita bicara kanal income, memang akan lebih dominan menjelaskan dinamika dari consumption dibanding sekedar tarif PPN gitu ya. Jadi dengan pasar kerja yang belum ekspansif, penurunan PPN sendirian misalnya ya diturunkan dari 11 ke 10 gitu ya, kemungkinan akan mengangkat daya beli cukup baik gitu ya. Tetapi yang justru akan sangat efektif adalah policy mix, di mana stimulusnya katakanlah terarah PPN-nya, kemudian jaminan upah juga naik, ditambah misalnya dijaga ekspektasi keyakinan konsumen gitu ya, dan juga ekspektasi yang sifatnya mempengaruhi marginal propensity to consume-nya, itu juga sangat penting dan pasti akan jauh lebih tinggi perbaikan daya belinya dibanding hanya PPN saja gitu. Oke, harus tetap diiringi ya dengan beragam kebijakan lainnya begitu. Nah, Pak Roy sendiri melihat bagaimana dari sisi retail begitu? Apakah memang ini akan bisa membooster lagi, mengingat ini memang baru rencana di tahun depan, tapi tahun 2025 ini menurut Anda dengan kondisi ekonomi saat ini potensi terbuka tidak sih untuk penurunan PPN, sehingga ya benar-benar kita bisa memacu lagi nih untuk daya beli masyarakat kita begitu, Pak Roy? Ya, yang dapat saya katakan bahwa retail rindu penurunan PPN. Oke. Ya, pasti sektor lain juga rindu lah, transportasi atau perhotelan dan lain sebagainya. Tapi kita sangat rindu sekali ini untuk turun PPN. Karena apa? Karena kita bandingkan, kami punya aliansi retail, afiliasi retail di Thailand, di Vietnam, di Singapura. Yang tinggi PPN itu hanya Indonesia dan Filipina, ya. Yang lainnya lebih rendah. Negara tetangga sedikit yang sangat dekat sekali, Singapura hanya 9%. Government Service Tax-nya, GST. Kemudian negara yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di semester lalu 7,96%, Vietnam, PPN-nya itu rendah, sangat kecil sekali, cuma sekitar 7%. Thailand 7%. Ya. Vietnam memang ada perubahan sedikit sampai 10%, tetapi negara-negara ASEAN rata-rata di bawah dari 12 atau di bawah daripada 11%. Nah, jadi ini perbandingan yang kita lihat bahwa sektor konsumsi itu memang sangat dipengaruhi dengan PPN. Ya, kalau negara maju bahkan seperti di Amerika tidak ada PPN-nya. Ya, jadi kembali lagi kita melihat bahwa satu sisi memang akan berdampak kepada retail atau konsumsi yang pasti akan meningkat, tetapi harus dikaitkan dengan juga kinerja dari pendapatan bagi masyarakat melalui lapangan kerja, wirausaha yang tadi Pak Rizal juga sudah sampaikan. Satu sisi kita tahu memang dampaknya akan terkena ke rasio pajak. Rasio pajak kita semester kemarin agak turun dari 9,42 menjadi 8,7. Tapi masih banyak langkah-langkah ekstensifikasi yang kita juga sudah dengarkan dari Menteri Keuangan. Misalnya pengemplang pajak divonis atau dikejar. Ya, kemudian yang belum memiliki NPWP ditingkatkan. Masih banyak hal-hal yang bisa diekstensifikasi. Tidak hanya soal mempertahankan nilai PPN yang membuat daya beli terkunci atau daya beli terpidana saat ini ya. Nah, jadi kondisi seperti ini yang kita harapkan supaya memang ini bisa dapat terrealisir. Memang bisa saja diharapkan di 2026, tapi kalau bisa dilakukan di kuartal keempat ini tentu menjadi sesuatu kado ya bagi konsumsi rumah tangga kita, karena kita memang mau berharap peningkatan konsumsi kita lebih baik dari semester yang lalu. Oke, Pak Roy, ini dia rindu terhadap penurunan PPN. Pak Riza sedikit saja begitu tanggapan dari Anda, bagaimana Anda melihat proyeksinya? Dengan ini tinggal sisa 2 bulan saja kalau kita melihat tahun 2025, potensinya 2026 ini akan seperti apa nih kansnya? Iya, yang pasti di periode triwulan keempat ini kan ada momen Lebaran gitu ya. Bagus sekali kalau diiringi oleh PPN. Memang betul ya, jangan lama-lama lah gitu ya, supaya pelan-pelan. Jadi nanti 2026 itu udah siap loncat gitu pertumbuhan ekonomi, kemudian consumption-nya gitu. Apalagi di perbaikan kinerja ekonominya gitu. Tapi saya setuju dengan Pak Roy ya, bahwa dengan turunnya PPN dikompensasi oleh
pemerintah benar-benar disiplin bagi mereka yang ngemplang pajak gitu ya. Dan Menteri Keuangan sendiri kan pernah menyatakan bahwa ternyata ada list yang selama ini belum dieksekusi begitu dan nilainya cukup besar gitu. Nah, itu saya kira itu menjadi peluang gitu ya untuk mengkompensasi tax ratio agar tetap sesuai dengan target yang dicapai gitu. Itu dia, berarti ada beragam kebijakan lain ya untuk bagaimana meningkatkan penerimaan pajak kita begitu, paling tidak dengan adanya PPN turun tapi penerimaan pajak tetap terjaga begitu. Baik, Pak Roy, Pak Rizal, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Rizal dan juga Pak Roy, terima kasih. Sama-sama, Salam semangat. Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.